Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas atau akan bicara tentang wahyu pertama. Wahyu pertama bisa dilihat dari diary nomor 47, 48, dan 49. Kita baca ya teksnya sama-sama. 47. Sore itu, ketika aku berada di dalam kamarku, aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Dari balik jubah itu terpancarlah dua sinar besar, yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Dalam keheningan, aku terus menatap Tuhan. Jiwaku tersentak oleh rasa takut, tetapi juga oleh sukacita yang besar. Tidak lama kemudian, Yesus berkata kepadaku, "Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini. Dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku." Aku ingin supaya gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu, dan kemudian di seluruh dunia. 48. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini, ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri. 49. Ketika aku menyampaikan hal ini kepada Bapa pengakuanku, aku mendapat jawaban ini. Hal itu dimaksudkan untuk jiwamu. Ia berkata kepadaku, jelasnya, lukislah gambar Allah di dalam jiwamu. Ketika aku keluar dari kamar pengakuan, sekali lagi aku mendengar suara ini. Gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Aku menghendaki agar gambar yang akan kau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Itu wahyu yang pertama, membicarakan tentang gambar dan tentang pesta kerahiman. Tapi saya mau bicara tentang gambar kerahiman ilahi. Kalau kita baca dari diary nomor 300, di situ dikatakan, umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Dan kata-kata ini oleh Yesus dipertegas lagi dalam diary nomor 699. Umat manusia tidak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. Jadi ini bisa menjadi nasihat buat kita semua, juga buat orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang betul-betul membutuhkan Tuhan. Ada orang ya mencari damai. Kalau dia bilang dia bisa punya penghasilan cukup, bahkan berlebih, bisa nabung, punya posisi yang bagus, punya keluarga yang utuh, sehat, bisa jalan-jalan, dan menurut dia akan merasa damai. Apakah itu damai yang dia butuhkan? Pada suatu hari, dia mengalami kecelakaan. Uang banyak. Dia bisa membayar rumah sakit untuk mengobati segala macam luka akibat kecelakaan tersebut. Tapi ternyata dia menjadi cacat. Ada damai? Nggak ada.
hilang damainya. Dia katakan bagaimana hidup dia selanjutnya. Dulu dia bekerja, dia punya posisi, dia punya uang. Sekarang dengan kondisi dia yang cacat, dia merasa menjadi manusia tidak utuh. Dia merasa dikasihani oleh orang-orang di sekitar dia. Dia merasa harus tergantung orang lain karena dia sudah tidak bisa lakukan sendiri. Damainya hilang. Sebetulnya banyak kejadian ya, kita bisa juga sharing atau melihat dari diri sendiri. Merasa damai kalau keinginan terpenuhi. Tapi apakah keinginan itu sifatnya kekal? Apakah tidak bisa hilang? Tidak bisa bisa selama-lamanya? Tuhan Yesus tahu. Oleh sebab itu, dia mengatakan 2 kali dengan sangat tegas. Akan menikmati damai, akan merasa tentram kalau berpaling pada sumber kerahimanku. Kalau punya kepercayaan yang penuh pada kerahiman Tuhan. Kalau mengandalkan yang lain, pasti damainya atau tentramnya juga semu. Nah, kita coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Yohanes Paulus kedua. Sekarang sudah Santo ya, Santo Yohanes Paulus kedua. Pada waktu dia memberikan homili 1 hari setelah Basilika Kerahiman Ilahi di Krakow, Lagwiniki dipersembahkan, didedikasikan untuk merengkuh kerahiman ilahi. Untuk dunia dipersembahkan kepada perlindungan kerahiman Tuhan. Dikatakan oleh Bapak Paus, manusia hidup dalam ketakutan akan masa depan, akan kehampaan, akan penderitaan, akan pemusnahan. Itu terjadi tahun 2002. Bapak Paus Yohanes Paulus kedua sudah melihat apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang, pandemi masih belum selesai. Bencana alam, gempa bumi, kita baru alami ya, dengar beberapa hari yang lalu tentang gempa bumi di Cianjur. Biasanya gempa bumi itu ada di kedalaman laut yang mengakibatkan, biasanya beritanya adalah ya ada goncangan, tapi kerusakannya tidak seperti yang terjadi di Cianjur karena gempanya terjadi bukan dalam laut tapi di daratan. Banyak yang meninggal, tertimpa bangunan ya, tergencet, atau dia lagi naik kendaraan tiba-tiba kena longsor, akhirnya terkubur semua oleh longsoran. Kalau bicara tentang masa depan yang ya ada kekhawatiran, ya bagaimana dengan keadaan dunia seperti sekarang ini? Ekonomi, politik, perang. Juga dikatakan ada kehampaan, ada penderitaan akibat perang, akibat kelaparan, akibat ya kalau kita dengar di Amerika ya, ada orang yang frustrasi, yang main asal tembak dan banyak korban tembak yang salah tembak. Tapi ya itulah yang terjadi. Nah, Bapak Paus katakan mungkin karena alasan-alasan ini, seolah Kristus dengan menggunakan kesaksian dari Suster Faustina yang rendah hati untuk memasuki zaman kita yang jelas menunjukkan sumber kelegaan dan harapan-harapan yang ditemukan dalam belas kasihan Allah yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Bapak Paus.
Kalau kita lihat lagi peristiwa terjadinya devosi kepada kerahiman ilahi, tadi di nomor 47, itu terjadi pada tanggal 22 Februari 1931. Yesus datang, ya. Kita tahu waktu itu keadaan di dunia juga lagi kacau. Perang Dunia Pertama. Banyak yang hancur, banyak yang menderita. Dan salah satunya negara Polandia, negara yang paling banyak menderita. Tapi kita ingat, Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan tidak pernah membiarkan kita manusia jatuh tergeletak. Dia selalu mengirimkan utusannya, mengirim nabinya, mengirim nabi-nabinya, bahkan juga Bunda Maria untuk menghibur kita, menguatkan kita. Dan pada tahun 1931 Allah Bapa mengutus Yesus putranya untuk datang pada Suster Faustina. Di sini dikatakan oleh Bapak Paus menjadi sumber kelegaan dan pengharapan-pengharapan yang ditemukan dalam belas kasih Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjadi devosan kerahiman. Jelas kita sudah jadi devosan ya, kita sudah mendalami, kita sudah baca buku diary lebih dari 1 kali. Karena saya dengar ada yang baca 2 kali, ada yang baca sampai 5 kali. Nah, Bapak Paus Yohanes Paulus II katakan, pesan cinta belas kasihan ini perlu digaungkan kembali dengan kuat, dengan sepenuh hati, dengan kerinduan yang besar. Kerahiman Tuhan adalah sifat utama Allah ya. Kita semua sudah tahu. Tapi Bapak Paus katakan perlu digaungkan lagi, perlu diwartakan, perlu disebarluaskan, dan bukan asal menyebarluaskan, tapi perlu dengan kekuatan, dengan kesungguhan, dengan semangat ya untuk menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II, mungkin inilah yang akan memberikan kelegaan dan pengharapan buat kita semua manusia yang ada di dunia. Dan kita tahu dari diary Suster Faustina di mana Yesus juga mengatakan di nomor 327 ya, bahwa gambar kerahiman ilahi adalah wadah dari kerahimannya Tuhan. Sarana, wadah. Jadi gambar itu bukan hanya suatu gambar, suatu hiasan, tapi jelas Yesus katakan gambar kerahiman ilahi adalah wadah dari kerahiman Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi ke Wahyu yang pertama ya, tadi tentang gambar kerahiman ilahi dan tentang terjadinya devosi kepada kerahiman ilahi. Kejadian itu kan tadi dikatakan terjadi di Plok tahun 1931. Dan kalau diperhatikan di nomor 49, di sana Suster Faustina katakan, beberapa hari kemudian dia menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Pengakuan. Keinginan Yesus untuk supaya lukislah gambar ini. Itu jelas Yesus minta dengan apa yang dilihat oleh Suster Faustina. Wahyu pertama Yesus adalah lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini. Dan dengan tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Dan aku mau gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Yesus minta kepada Suster Faustina. Oleh sebab itu, ya pasti sama Suster Faustina ditindaklanjuti. Begitu pula dengan kita semua.
Yesus minta kita sesuatu melalui firman-firmannya yang kita baca, pasti Yesus juga mau kita menindaklanjuti. Dan Suster Faustina menindaklanjutinya, menyampaikan pesan tersebut pada Bapak Pengakuan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Pengakuan? Pertama, dia bingung ya, kalau ada seorang Bapak Pengakuan ya, apakah dia pastor atau dia uskup ya, sesuai dengan penjelasan di buku diary Suster Faustina memang tidak bisa disebutkan waktu itu Suster Faustina bicara kepada siapa, tapi yang pasti dia berkata kepada Bapak Pengakuan. Dan Bapak Pengakuannya heran karena mendengar pengakuan dosa dalam tanda kutip yang berbeda, yang tidak biasa. Kan biasanya kita mengaku dosa dikatakan dosa saya adalah ini, atau pengakuan dosa saya yang terakhir adalah tanggal berapa, atau kapan, atau setahun yang lalu, atau 3 bulan yang lalu. Tapi Bapak Pengakuan ini heran dengan pengakuan dosanya Suster Faustina, di mana dia bercerita Yesus minta dilukis. Yesus yang datang kepada dia minta dilukis, dan mau gambar itu mula-mula dihormati di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Ya, Bapak Pengakuan nggak ngerti, atau bahkan dia sudah mulai berpikir sesuatu yang ini suster aneh ini ya, suster aneh, sehingga dia katakan hal itu dimaksudkan untuk jiwamu. Lukislah di dalam jiwamu. Jadi bukan untuk dilukis seperti yang dipikirkan oleh Suster Faustina ya. Tapi pada waktu Suster Faustina keluar dari ruang pengakuan, sekali lagi Yesus katakan, gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Karena Yesus sudah datang kepada Suster Faustina, dan Suster Faustina melihat semuanya, Yesus katakan, gambarku sudah ada di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Aku merindukan pesta kerahiman. Dan supaya gambar yang engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada minggu pertama. Jadi permintaan Yesus, lukislah gambar. Gambar itu dilukis dengan kuas. Dan gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu dan sampai akhirnya ke seluruh dunia. Dan dia juga minta gambar itu diberkati secara meriah pada hari minggu pertama setelah Paskah yang disebut Pesta Kerahiman. Kalau kita bayangkan wahyu Yesus yang pertama kepada Suster Faustina, permintaannya luar biasa banyak dan luar biasa susah. Suster Faustina nggak bisa melukis, tapi Yesus minta Suster Faustina supaya melukis gambar tersebut dengan kuas. Yesus juga tidak memberikan sarana, memberikan jalan keluar kepada Suster Faustina untuk supaya bisa melukis gambaran tersebut. Tapi dia minta kepada Suster Faustina untuk dilukis. Dia berkata kepada Bapak Pengakuan, seolah-olah ditolak mentah-mentah, lukislah di dalam hatimu untuk jiwamu. Itu luar biasa. Wahyu Yesus yang pertama, tugas Yesus yang diberikan kepada Suster Faustina luar biasa. Bukan untuk menyusahkan Suster Faustina, tapi karena melalui gambar itu Yesus mau memberikan banyak rahmat, banyak berkat kepada siapa saja yang datang percaya. Karena Yesus katakan, gambar kerahiman ilahi adalah wadah dari kerahimanku. Itu hari ini yang ingin saya sharingkan tentang wahyu Yesus yang pertama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, para devosan kerahiman, supaya kita bukan hanya happy, sukacita karena kita sudah merasakan kerahiman Tuhan, tapi saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyebarluaskan kerahiman Tuhan ini, supaya kita bisa membantu mereka yang
terkucil, yang tersesat, yang belum kenal Tuhan, yang terpenjara oleh dosa-dosa mereka. Karena ada juga beberapa teman yang bilang, aduh dosa saya udah terlalu banyak Esther, gak mungkin lah Tuhan ampuni saya. Berarti dia kan terpenjara dalam dosa-dosanya dia. Mari kita cari jiwa-jiwa tersebut. Kita doakan doa koronka, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena dengan kita berdoa koronka untuk mereka, kita mendekatkan mereka kepada Tuhan, supaya mereka suatu hari kembali ke cara hidup yang benar. Dan juga kita masing-masing minta kepada Tuhan supaya diberi kemampuan untuk bisa memotivasi orang lain. Juga orang-orang yang kita doakan suatu hari dia kenal kerahiman Tuhan, juga dia termotivasi untuk menjadi rasul kerahiman dimanapun mereka berada. Hanya dengan membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan, kita dapat menyatukan semua umat manusia dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari keluarga kita, lingkungan kecil kita. Persembahkan semuanya pada Tuhan, karena dengan membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan, kita dapat menyatukan umat manusia dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Itu yang dikatakan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II. Itu ajakan saya kepada Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi minggu depan, bicara tentang Wahyu yang kedua. Tapi dalam seminggu ini saya berharap Bapak Ibu lebih memperhatikan gambar kerahiman dalam berdoa, karena Tuhan pasti berbicara melalui gambar tersebut kepada kita semua, pribadi lepas pribadi. Itu yang menjadi harapan saya, supaya kita tidak hanya sekedar mewartakan, bercerita tentang kerahiman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tapi sehari lepas sehari kita mengalami kehadiran Tuhan. Terima kasih. Salam kerahiman.